Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apollo Nazlita dari Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan. Jadi saya akan menjawab soal Pancasila berikut. Yang pertama, dasar landasan filosofil pendidikan Pancasila. Landasan filosofil adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Yang kedua, dasar sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan etnis. 3. Dasar yuridis pendidikan Pancasila. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal. Landasan filosofil adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. 4. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. 5. Capaian pendidikan Pancasila. Mengembangkan pribadi yang menjelaskan tentang landasan tujuan, sejarah, paham kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila dalam konteks kenegaraan RI, Pancasila sebagai etika politik. Secara singkat, Pancasila mulai pada era prakemerdekaan, era kemerdekaan, dan era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Masa awal kemerdekaan, kemerdekaan Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Saat itu Pancasila dijadikan sebagai filsafat hidup, bangsa, dan dasar negara Indonesia. Masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966 yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan peralihan warga Indonesia yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Masa Orde Lama kemudian diganti dengan masa Orde Baru. Pada masa ini, Soeharto sebagai Presiden RI memulihkan kembali beberapa kacauan yang pernah terjadi. Upaya pemulihan tersebut terlihat dari adanya rencana pembangunan 5 tahun. Pemilu pendidikan menghayatkan dan mengamalkan Pancasila dan pemberatan pembangunan. Berikut masa reformasi setelah Soeharto mundur dari jabatannya. Posisi tersebut diganti oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahnya, Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan rapat dan di muka umum. Terima kasih, mungkin ada kesalahan dari saya. Sekian dan terima kasih.